Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahrani Ananda dengan nomor induk 2108104108. Demi memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu tentang MK Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Septi, saya ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang bab 1. Materi bab 1 mengenai hakikat, tujuan, tren, dan model kurikulum social study. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Bagaimana sih hakikat social study itu? Apa saja sih tujuan dari social study itu? Terus bagaimana gitu loh? Seperti apa model kurikulum dari social study ini gitu loh? Ya, untuk selanjutnya marilah kita simak video ini dengan seksama dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Stay tune. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama terlebih dahulu, yaitu hakikat dari social study sebelum saya akan menjelaskan tentang tujuan, tren, dan model kurikulum dari social study itu sendiri. Jadi social study ini nama lain dari IPS atau kebalikannya, IPS ini merupakan nama lain dari social study. Nah, kenapa sih kok IPS bisa dikatakan sebagai social study gitu loh? Mengapa gitu loh ya? Nah, jadi social study itu pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah Ruby di Inggris pada tahun 1827 oleh Dr. Thomas Arnold. Nah, lalu social study ini berkembang pesat pada tahun 1960-an ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Jadi social study ini pernah berkembang pada tahun 1860. Social study makin terkini berkaitan dengan berbagai cabang. Namanya saja tidak lain dengan IPS gitu loh, yang tersirat dan terintegrasi dari berbagai ilmu pengetahuan sosial. Contohnya seperti kayak sosiologi, ilmu sejarah, politik, sosial, psikologi, geografi, antropologi. Itu merupakan salah satu integrasi dari berbagai ilmu sosial. Itu social study. Nah, social study juga merupakan social study itu menyiratkan berbagai macam 3 hal. Yang pertama yaitu social study merupakan disiplin dari ilmu-ilmu sosial yang tadi saya sebutkan, seperti kayak sosiologi, sejarah, antropologi, geografi, disiplin dari ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, social study itu dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi negeri. Yang ketiga yaitu aspek masing-masing disiplin ilmu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari social study itu sendiri. Apa saja sih tujuan dari social study itu loh ya. Jadi tujuan dari social study ini terkandung dalam beberapa hal. Yang pertama, tujuannya yaitu merupakan sebuah mata pelajaran di jenjang persekolahan. Kayak misalkan di jenjang persekolahan itu baik jenjang SD, SMP, atau SMA, itu social study. Yang kedua, itu tujuan utama dari social study itu merupakan mengembangkan gitu ya. Tujuan utamanya itu mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan untuk berperan dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi tujuan social study ini hanya menekankan kepada demokrasi. Bagaimana sih cara menjadi warga negara yang baik gitu loh. Bagaimana sih untuk menjunjung tinggi nama baik
nama baik negara ini gitu loh. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan agar negara ini itu menjadi sebuah negara yang selalu meraih penghargaan gitu loh. Itu yang akan diajarkan oleh social study, nama lain dari IPS. Beda lagi kalau misalkan tujuan dari IPS itu sendiri. Ya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang megatrend. Megatrend dari social study gitu. Megatrend ini sangat berpengaruh dalam menyusun kurikulum pendidikan. Dan menurut Johan Nasibit, megatrend itu ada 4 dalam menyusun kurikulum pendidikan. Yang pertama itu perubahan dari masyarakat industri ke informasi. Apalagi di zaman sekarang ini iptek gitu loh ya. Iptek itu semakin maju, membuat semua perubahan yang ada di dunia ini semakin cepat. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Dan ketika kita tidak bisa mengikuti dari perubahan zaman tersebut, kita akan tertinggal. Bahkan orang tua kita itu bisa menggunakan perubahan iptek itu sendiri. Contohnya kayak misalkan handphone gitu ya. Pasti di zaman sekarang ini para orang tua, remaja, bahkan ya remaja, anak kecil gitu loh, tidak asing lagi dalam menggunakan handphone atau WA. Dengan kemajuan iptek yang sangat cukup pesat ini membawa perubahan dan dampak positif itu sendiri, kita itu dituntut untuk selalu dapat mengekspor diri kita, mengupgrade diri kita untuk mengikuti perubahan yang ada. Apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk serba bisa dan serba update dalam berbagai hal. Yang kedua, megatrend ini merubah rencana aksi dari jangka pendek ke jangka panjang. Yang ketiga, menjalani situasi yang membutuhkan teknologi tinggi berkaitan dengan interaksi manusianya yang lebih tinggi pula. Ya jelas ya, kalau misalkan teknologinya tinggi itu dapat berkaitan dengan interaksi manusia yang lebih tinggi pula. Jadi itu menyetarakan gitu loh ya, biar tidak kontras. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, pindah dari ekonomi nasional ke dunia. Itu berikut yang tadi saya sebutkan merupakan beberapa megatrend yang berpengaruh pada pendidik dalam menyusun kurikulum menurut Johan Nasibit. Ya baik, poin yang keempat saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari social study sebagai poin terakhir yang akan saya jelaskan. Kurikulum social study, nama lain dari IPS gitu ya. Untuk pertama kalinya, mata pelajaran IPS ini muncul dalam kurikulum yang dikembangkan oleh Sekolah Ibu Paksi di Malang. Dan kemudian diuji cobakan di depan IKIP di Indonesia dan dikembangkan di Indonesia dan diimplementasikan secara nasional sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Konsep pendidikan IPS ini pada kurikulum 1975 menampilkan 4 profil, yaitu yang pertama, pendidikan moral. Sangat penting ini sekali ya. Pendidikan moral Pancasila digantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar SD gitu loh ya. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, ekonomi, koperasi. Kayak pendidikan IPS ini itu di jenjang SMP. Yang ketiga, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencangkup mata pelajaran geografi, ekonomi, dan SMA dan sejarah. Ini itu berlaku di jenjang SMA.
Kalau bedanya jenjang SMP dan SMA di IPS, mata pelajaran IPS, kalau di SMP itu kan mata pelajaran IPS gitu mencangkup tentang bagaimana sejarah Indonesia gitu loh ya, perang-perang, terus ekonomi itu, bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk, itu kan mata pelajaran IPS di sekolah SMP gitu loh, di sekolah SMP. Nah, kalau mata pelajaran IPS di SMA itu terpisah-pisah seperti kayak sosiologi, sejarah, geografi dan ya, baik, dapat ditarik kesimpulan dari berbagai materi yang sudah saya jelaskan mengenai hakikat, tujuan, tren, dan model kurikulum social study. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa social study ini pertama kali digunakan oleh kurikulum sekolah Ruby di Inggris oleh Dr. Thomas Arnold pada tahun 1827. Tujuan dari social study tujuan utama dari social study itu merupakan mata pelajaran yang mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan untuk berperan dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi social study itu menitik beratkan kepada demokrasi dan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Nah, mata pelajaran IPS ini muncul pada kurikulum lokal dan diimplementasikan secara nasional sejak berlakunya kurikulum 1975. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, Sofia Zahrani Ananda. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.